Halo Pak. Yuk, ada apa ya? Lagi ngapain nih Pak? Oh, aku lagi habis selesai operasi, sedot kotorannya sama mau diganti dengan air baru. Oh, kalau yang ini jenisnya masih anakan berarti Oh, apa? masih anakan. Kalau masih anakan gini berarti operasinya tuh jenis apa ya Pak? Oh, nanti saya jelaskan. Kita sapa buat teman-teman kita yang ada di Nusantara. Halo guys semua, saat ini saya akan menjelaskan kenapa ikan itu bukan hanya ikan sakit yang harus dioperasi, ikan sehat pun harus dioperasi. Faktor-faktor apa yang menyebabkan ikan itu harus dioperasi? Yang pertama, kalau bicara ikan sakit, contoh, ikan itu misalkan ada mulutnya cakil, kita operasi, anatominya kurang bagus. Poin kedua, ikan digigit ekor sehingga ada jerawat, kita operasi. Poin ketiga, misalkan insangnya ya kan tiba-tiba nekuk karena kekurangan oksigen, itu pun harus dioperasi kalau memang dibutuhkan. Ya. Keempat, misalkan apalagi dayungnya agak bengkok, kita operasi maupun dasinya, sirip-siripnya. Berikut sisik-sisiknya, kalau yang gerepes-gerepes ada berapa buah kita cabut, kita operasi lagi. Itu untuk jenis ikan-ikan yang kalau memang ada satu hal di anatominya mengganggu. Nah, hari ini saya lihat kasih tahu tentang ikan ini. Ikan ini tidak ada masalah dari awal. Ini ikan anakan kurang lebih 20 cm. Kenapa habis ini baru selesai dioperasi? Ini hanya perbaikan anatomi tubuh supaya lebih sempurna. Nah, untuk operasi ini barusan tadi habis dioperasi apanya ya Pak? Ini mulutnya, supaya bentuk mulutnya itu bagus, supaya nyendok. Ya, walaupun ini kan udah nyendok awalnya, cuma kita buat lagi supaya nyendoknya itu center, bagus. Oh, itu yang perlu diamati. Oh, begitu Pak. Iya. Jadi saya jadi semakin tahu nih. Oke, hari ini kita coba lihat ikan-ikan kecil ini, kita akan bentuk di mulutnya, sehingga nanti mulutnya benar-benar bagus sekali. Nanti kita akan lihat, dan ini dari kolam pembesaran kita akan coba bentuk dari awal supaya nanti mulutnya bagus sekali. Oke. Food beda estetika dari kecil kita proses. Kita bisa lihat di sini teman-teman. Ada berapa ekor ikan ini, kita akan coba. Nah ini teman-teman ya, tolong hati-hati ya, ini kalau nggak bisa patah. Setelah habis operasi ikan ini ya kan berestetika, kita lihat ikan ini udah 3 kita lepas, sekarang ini masih dalam kantong. Nah ini ya proses pelepasannya. Jadi teman-teman, kenapa banyak mempercayakan operasi ikan di blessing? Karena memang kita melakukan secara profesional sehingga ikan ini dari awal sampai selesai ya puji Tuhan tidak mengalami kendala. Nah guys, di sebelah kiri aku ini ada tank Super Red Arowana nomor 46. Ini itu adalah tank stok kita untuk 3 tahun ke depan ya guys. Jadi di sini itu sebenarnya bibit-bibit Blessing Arowana tuh udah premium punya, udah bagus banget. Dari kepalanya dia udah menyendok. Tapi kita hari ini kita operasi ada sekitar 20-an ikan di sini, kita operasi untuk lebih menyendok lagi guys. Jadi kita proses dia dari masih sangat-sangat kecil sampai nanti kalau udah gede, jadi nggak ada perbaikan lagi atau nggak minim sekali perbaikan. Kalau di Blessing Arowana Farm itu kita tidak sama sekali memakai kimia-kimia buat merahin dia. Jadi sehingga bisa dilihat bibit-bibitnya ini masih warnanya polosan. Dan kadang suka ketukar-tukar sama Golden Red Arowana. Nah, Super Red Arowana di sini itu, kalian harus perhatiin kalau di tempat-tempat lain tuh kadang-kadang yang kecil-kecil aja udah bisa merah guys. Tapi kalau kecil-kecil aja udah bisa merah, itu berarti dia udah pakai obat. Nah, obat-obat ini pastinya kimia. Kalau kimia itu terus dimakan, apalagi dari dia masih kecil guys, nanti dia besarnya akan bermasalah dengan perutnya dan juga sistem imunnya guys. Jadi alhasil ikan kalian itu kalau udah merah dari kecil gara-gara diwarnain, itu umurnya nggak akan panjang. Jadi kalian sia-sia gitu beli ikan yang konotasinya mahal, tapi dia nggak hidupnya nggak happy dan nggak sehat dan nggak lama gitu. Jadi kalau kamu mau bibit-bibit yang emang premium dan emang kita jaga kualitasnya dari kecil, kalian bisa cek Blessing Arowana Farm. Jadi teman-teman semua, itu tadi sekilas tentang, tadi saya udah kasih buktikan bahwa ikan ini waktu saya operasi dalam keadaan masih full dioperasi, saya bius, saya operasi, saya tangani. Setelah saya tangani, masuk dia ke tank ini untuk ciuman. Jadi walaupun tim saya turun membantu saya tetap wajib mengontrol. Kembali saya bilang saya harus ada namanya double check. Jadi kalau misalnya ada perubahan sedikit-sedikit, saya yang bisa mengarahkan mereka. Karena apa? Mereka sudah mengerti maunya bagaimana. Mungkin itu dari saya.
pesan saya selanjutnya, teman-teman, kalau ada ikan yang mau perbaiki, tolong hati-hati, jangan sembarangan pilih. Pilihlah tempat-tempat yang benar-benar dipercaya. Ikannya bisa kita eksekusi di tempat, kita bisa eksekusi di blessing, tergantung pilihannya. Ya, maunya seperti apa. Tentunya kalau operasi blessing, ikan dibawa pasti biayanya lebih murah. Tapi kalau bisa kita yang jemput, pasti ada namanya biaya ongkir. Nah, tim ahli kita atau saya pribadi akan datang ke sana. Lihat nanti situasi dan kondisinya. Yang pasti, kalau Anda ikan mau aman, ikan sakit, ikan bermasalah anatominya mau aman, konsultasi ke blessing. Jadi persiapannya itu berulang dari awal, kita prepare untuk perbaikan anatomi ini. Sehingga nanti gedenya sangat bagus. Inilah yang disebut barang-barang premium. Oke, kawan-kawan semua, jika Anda menyukai video-video saya ini, silakan like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa, catat WA-nya Blessing Aruna Farm. Saya dengan Pak Bona, God bless you.